Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Rick Project sudah mengundang aku sebagai sebenarnya bukan orang yang sharing ya sebenarnya, bukan narasumber juga, tapi untuk sama-sama ikutan belajar lah sama teman-teman Rick Project ini, karena aku yakin aku bukan orang yang paling resilient di WA group ini. Pun misalkan aku pernah mengalami titik-titik terendah sebelumnya, aku pun bisa bertahan sampai titik ini itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya, karena ridhonya, bukan karena kehebatan aku ataupun kekuatan aku gitu. So di sini kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan sharing-sharing kita kali ini bermanfaat dan membawa berkah dan ilmunya bisa kita terapin bareng-bareng gitu. Dan oh iya, ini mohon maaf juga terlambat karena tadi alhamdulillah habis dapat kesempatan untuk distribusi alat pelindung diri ke tenaga kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. So semoga kita juga tetap jaga kesehatan masing-masing dan juga orang-orang yang tersayang ya. Dan hand hygiene dan lain sebagainya gitu. Tetap semangat di tengah pandemi ini ya. Oke, mungkin aku cerita dari kisah aku waktu SMA kali ya. Jadi waktu SMA ini aku kebetulan di SMA 8 Jakarta. Waktu itu aku tipe anak yang waktu SMA itu, jadi sebelum-sebelumnya tuh rajin banget, tapi waktu SMA tuh males gitu tiba-tiba untuk belajar gitu kan. Karena udah, oh iya targetnya udah kecapai nih SMA 8, terus akhirnya nggak belajar. Jangan ditiru tuh. Tapi intinya waktu itu aku banyak banget gagalnya di SMA. Jadi waktu itu sempet ya remedial banyak banget lah, mungkin 7 pelajaran kali ya waktu itu remedial, atau berapa ya, lebih deh kayaknya. Terus abis itu aku daftar study club komputer untuk persiapan OSN, itu juga ditolak, padahal aku waktu itu belajarnya sering banget ikut apa namanya, belajar barengnya, terus juga persiapannya juga oke banget, tapi ditolak. Tapi ya udahlah, nggak apa kan. Terus selain itu aku juga ikutan latihan kepemimpinan siswa. Itu adalah seleksi untuk mengikuti OSIS lah waktu zaman SMA itu. Dan itu tuh bener-bener aku tenaga, pikiran, waktu tuh bener-bener ke situ banget. Tapi pada akhirnya qadarullah, aku karena orientasi jabatan ya, waktu itu aku pengen jadi sekretaris umum karena tinggi gitu kan jabatannya segala macam. Terus akhirnya karena orientasi jabatan banget, aku rasa karena waktu itu orientasi jabatan banget, jadinya nggak keterima juga gitu, dan aku waktu itu feeling at loss banget. Tapi ternyata dari pengalaman-pengalaman ini yang di SMA ini membuat aku apa namanya, mikir, sempat membuat aku down sih sebenarnya, sejujurnya itu buat aku down banget. Orang tua aku paham banget lah betapa hancurnya hatiku waktu itu terutama waktu nggak keterima LKS. Tapi dari situ aku apa namanya, tertrigger gitulah. Kayak apa ya, kadang tuh sebenarnya ya menurut aku, dalam tanda kutip, kita harus mensyukuri segala titik-titik terendah atau segala kegagalan yang telah diberikan Allah pada kita. Kenapa? Karena sebenarnya kegagalan-kegagalan dan segala hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu membuat kita jadi refleksi diri lagi sih menurut aku. Membuat kita berefleksi, membuat kita bertanya lagi ke hati, sebenarnya kita tuh tujuannya apa sih gitu. Kayak bikin kita berhenti sebentar, kita tuh sebenarnya tujuannya apa sih, kita sebenarnya mau ngejar apa gitu. Itu sih. Dan waktu itu ketika aku down banget, kebetulan banget ya Allah, aku juga nggak paham banget. Kebetulan aku denger hadis, sebenarnya aku udah pendengar berkali-kali sih, cuma waktu itu ngena banget aja rasanya gitu, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas gitu, adalah artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain gitu. Dan dari situ aku tertegun gitu, oh iya ya, selama ini aku aktif-aktif di study club, aktif OSN, aktif mau OSIS, itu buat apa sih? Buat ketenaran, buat apa namanya, biar apa ya, biar kelihatan keren gitu, biar dihormatin sama orang-orang. Dan ternyata aku baru sadar bahwa niatku tuh waktu itu salah gitu, terlalu orientasi jabatan, terlalu orientasi ketenaran, dan akhirnya aku jatuh waktu itu. Padahal kalau misalkan kita niatin segala aktivitas-aktivitas kebaikan itu untuk Allah gitu kan, untuk berdakwah, mendakwahkan nilai-nilai kebaikan di Islam,
untuk meraih ridhonya Allah, biar Allah tuh sayang sama kita dan ngampunin dosa-dosa kita dan gak tega untuk masukin kita ke neraka gitu kan. Ya bisa jadi segala peluh kita itu bisa menyelamatkan kita gitu dari api neraka. Beda kalau misalkan kita niatinnya untuk ketenaran dan lain sebagainya, ya mungkin kita akan dapat ketenaran itu, tapi untuk surga kita belum tentu dapat juga. Nah, terus lanjut waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu cukup banyak dinamikanya. Kalau diceritain semua agak panjang ya. Cuma intinya titik balik yang aku temuin waktu itu waktu aku jadi ketua BEM wanita pertama di FKUI gitu. Jadi waktu itu kebetulan banyak banget lah pokoknya dinamikanya. Terus aku juga waktu itu mungkin sering futur, terus juga support sistemnya juga kurang kuat. Akhirnya aku mendapatkan tanda kutip anugerah gitu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa suatu suatu kondisi yang down banget, aka depresi gitu. Jadi waktu itu aku sempat ya 1,5 tahun lah berjuang melawan itu, sempat ke psikiater, sempat ke psikolog juga, sempat sempat minum obat juga. Nah, tapi sebenarnya terus dan dari depresi itu kan aku kan abis jadi ketua BEM nih, aku justru karena itu jadi banyak mengisolasi diri, jadi kayak menghambat pengembangan diri aku sendiri lah. Jadi kayak dikasih kesempatan buat jadi pembicara, aku tolak. Terus aku juga agak menjauh dari teman-temanku dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa baca sendiri ya gimana sebenarnya depresi itu, simptom saya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi it was really hard times for me. Dan mungkin kalau dilihat sama orang-orang tuh kayak oh my god, kasihan banget ya si Yosi gitu ya, maksudnya udah abis jadi KB malah jadi kayak gitu dan lain sebagainya. But actually sebenarnya bagi aku ada banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari situ. Jadi kalau misalkan gak ada depresi ini, mungkin aku nggak bisa bantu teman-teman lain yang juga mengalami hal yang sama atau OTW ke depresi untuk ikutan bangkit juga. Jadi aku sempat nulis di Kompasiana, aku sempat nulis di Medium, aku sempat bikin virtual talk juga bareng sama komunitas aku di Titik Balik. Dan dari situ alhamdulillah banyak banget orang yang kebantu gitu gara-gara itu. Dan itu semua nggak akan terjadi kalau misalkan aku nggak melalui 1,5 tahun penuh perjuangan itu. Terus 2, aku jadi lebih paham gitu tentang ya bagaimana merespon orang-orang, bagaimana kayak seeing through melihat melihat mikro ekspresi mereka gitu kan, maksudnya melihat apa yang sebenarnya mereka katakan di balik kata-kata mereka gitu, apa yang mereka tidak katakan dari dari hati mereka gitu kan. Terus belajar mengenali diri sendiri juga, sebenarnya strength and weakness-nya apa, terus kapan aku down dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya adalah banyak banget sebenarnya dalam tanda kutip manfaat atau hikmah gitu kan yang aku dapetin dari kejadian-kejadian kayak gitu. Dan lucunya sebenarnya dari situ ada banyak kesempatan kebaikan lah yang datang ke aku waktu itu. Jadi setelah depresi itu justru Titik Balik melejit dan sampai diliput sama media Indonesia dan majalah Emerging. Terus habis itu aku dapet project sama WHO gitu kan untuk Youth NTB tahun 2030. Terus dan masih banyak lagi deh, pokoknya ada kesempatan untuk jadi pembicara lah, terus kesempatan buat jadi fasil, kesempatan buat sharing-sharing sana sini dan lain sebagainya gitu. Jadi masa-masa terendah itu sebenarnya menurut aku in general justru itu adalah titik dimana kita semakin mengenal diri dan mengenal jati diri, dan justru itu yang menguatkan gitu. Oke, balik lagi ke konteks resiliensi ya. Jadi menurut aku resiliensi itu bisa didefinisikan sebagai 2 hal. Yang pertama itu adalah sabar. Resiliensi adalah ketika kita sabar dan ikhlas dengan apa-apa yang diberikan ataupun yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita percaya bahwa apapun yang
dikasih Allah itu pasti yang terbaik dari kita, dan kita percaya bahwa ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, which means ya berarti memberikan katakanlah hal yang di bawah ekspektasi kita, jauh di luar ekspektasi kita, atau hal-hal yang mengecewakan bagi kita, kegagalan, trauma dan lain sebagainya, itu pasti ketika Allah ngambil sesuatu dari kita, pasti kita akan, dan ketika kita bisa sabar menerima itu dan ikhlas menerima itu, pasti Allah akan ganti dengan hal yang jauh 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 lebih baik. Itu definisi pertama, dan definisi pertama ini buktinya udah aku rasain banget. Contoh konkretnya adalah nih, contoh paling konkretnya ya guys, adalah waktu itu aku tuh kalau kedokteran tuh kan harusnya 5,5 tahun ya, terus aku jadinya nambah jadi 6 tahun karena waktu itu aku ketemu sama dosen killer gitu deh waktu ujian, dan akhirnya nggak lulus dan akhirnya harus mundur kayak setengah tahun gitu. Bisa dibayangin kan betapa downnya gitu lah. Terus juga orang tua juga kecewa, terus waktu itu aku nggak ada support system dan lain sebagainya. Tapi momen itu, waktu itu justru membuat aku pokoknya makin semangat gitu lah. Somehow tuh nggak tahu ya, tentunya ada masa-masa sedihnya ya, tapi setelah itu tuh aku justru jadi dapet kayak ilham gitu loh untuk melakukan suatu hal yang lebih, karena aku tuh udah lulus lebih lambat, aku nggak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja gitu lah, istilahnya kayak gitulah gitu. Terus ya udah waktu itu aku nyari-nyari kesempatan buat penelitian, terus nyari-nyari kesempatan buat ya kegiatan-kegiatan, inisiasi komunitas, bahkan ada Health Innovation, Technology and Entrepreneurship Community, terus part time di Indohun, terus bikin-bikin project-project yang lain. Dan yang jadi door prize-nya, tanda kutip door prize-nya adalah justru momen ngulang itu bikin aku kenal sama, bukan kenal, maksudnya kontekan lagi lah pokoknya sama suami aku yang sekarang begitu. Jadi itu juga membawa berkah berupa jodoh juga gitu ternyata gitu kan. Jadi itu tapi sebenarnya bukan kontekan yang modus-modus gitu, enggak ya. Waktu itu aku sebenarnya cuma nanya kayak informasi konferensi atau penelitian tuh gimana sih gitu kan, dan lain sebagainya. Terbatas aja, kayak sepentingnya aja gitu. Cuma alhamdulillah ya ternyata leads to that gitu. Jadi itu adalah salah satu, aku cuma pengen menggambarkan aja bahwa ketika kita ikhlas, ketika kita yakin bahwa apapun yang Allah kasih ke kita itu adalah yang terbaik bagi kita, insya Allah Allah akan ngasih jauh 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 lebih baik daripada yang kita pengenin itu. Baik, definisi resiliensi yang kedua adalah menurut aku kita nggak cukup cuma sekedar bukan dalam tanda kutip sekedar sabar dan ikhlas gitu kan menerima yang ada, tapi kita juga harus semangat untuk mencapai hal-hal yang lebih dan maksimalisasi potensi kita gitu. Kita intinya menurut aku resiliensi juga dapat didefinisikan sebagai persistensi kita dalam tetap totalitas, tetap maksimal ikhtiarnya dalam memenuhi misi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu sih. Jadi nggak cukup sekedar dalam tanda kutip sekedar kita sabar aja gitu, nggak cukup kita ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah gitu, tapi kita juga harus eager gitu lah, harus semangat untuk mencapai kebaikan-kebaikan lainnya gitu. Nah, misi kehidupan kita. Oke, tadi aku kan sebut misi kehidupan ya. Misi kehidupan sebenarnya teman-teman bisa lihat lagi ke Al-Qur'an. Aku mohon maaf banget, aku belum aku lupa search lagi detailnya seperti apa. Cuma yang aku ingat banget adalah bahwa ada beberapa poin uh, di mana Allah sampaikan melalui Al-Quran tentang misi kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Allah menurunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah berarti penebar kebaikan. Dan kalau misalkan kita merasa bahwa kita tuh nggak pas gitu kan untuk jadi orang yang menebarkan kebaikan di muka bumi ini, karena itu kan kayak amanah yang gede banget gitu kan. Kalau misalnya kita merasa nggak pantas, nggak worth it, ingat-ingat aja bahwa Allah tuh nggak akan memberikan kita amanah, memberikan kita cobaan melebihi dari kapasitas kita gitu. Jadi Allah tuh sebenarnya paham betul bahwa
kapasitas kita sebagai manusia di muka bumi ini, kita masing-masing dari kita itu udah cocok banget, udah pantas banget, udah punya udah punya resource-nya lah, udah punya bekalnya untuk menebar kebaikan seluas-luasnya di muka bumi ini gitu. Itu satu. Misi kehidupan kedua yang saya tahu adalah kita diciptakan di dunia ini juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini lagi-lagi konteksnya bukan beribadah yang kayak sifatnya dalam tanda kutip ritual gitu, bukan ritual maksudnya kayak sholat atau puasa dan lain sebagainya, tapi ibadah itu juga termasuk juga kontribusi teman-teman di masyarakat gitu, mungkin di politik, mungkin di pendidikan, mungkin di kesehatan gitu kan dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan teman-teman niatin kegiatan sehari-hari teman-teman untuk lillah gitu kan, untuk diniatin untuk nyari ridhonya Allah, dengan meyakini bahwa teman-teman dengan meyakini bahwa emang rizki dari Allah tuh udah terjamin, tinggal kita yang kepastian kita masuk surga aja yang belum terjamin. Itu ya insya Allah semua kegiatan kita bernilai ibadah gitu. Jadi sebenarnya konteks ibadah sebenarnya luas banget gitu. Jadi lagi-lagi definisi resiliensi kedua adalah tetap ikhtiar maksimal dalam memenuhi misi kehidupan dari Allah. Jadi semoga kita bisa memenuhi misi kehidupan yang telah diberikan Allah kepada kita gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya tips and trick ya untuk membangun resiliensi dalam diri kita, menurut aku yang poin pertama adalah selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Gitu. Jadi baik itu mau kita dakwah gitu kan di kegiatan-kegiatan rohis gitu, atau kita mau ngajar, atau kita mau mau makan, mau sharing-sharing donasi atau segala macam itu, pokoknya semuanya itu selalu libatin Allah, mulai dengan bismillah, kencengin ibadahnya. Semakin gede amanah kita, semakin gede cobaan kita, seharusnya kita semakin sering juga untuk meminta sama Allah, minta diberi kekuatan, minta diridhoi, diberkahi segala urusan kita dan lain sebagainya gitu. Dan poin satu ini juga gue pengen nekenin juga bahwa kita harus benar-benar lurusin niat gitu, bahwa apapun yang kita lakukan itu tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah ya, bukan ridho manusia. Jadi apapun yang manusia lain omongin, baik itu makian, cibiran gitu kan, netizen kan biasa kan suka julid gitu kan, terus atau komentar-komentar yang tidak mengenakan gitu kan, yang menyakiti hati kita, atau bahkan mungkin pujian-pujian yang bikin kita jadi melayang dan lain sebagainya. Itu semua perkataan-perkataan manusia itu harusnya hanya menjadi frekuensi yang datang di telinga kita gitu, jadi kayak nggak ngefek sama sekali harusnya, karena lagi-lagi itu adalah kita orientasinya adalah ridho Allah gitu. Itu sih, karena menurut aku kalau misalkan ketika kita niatin semuanya buat Allah, bukan untuk bukan untuk ketenaran atau bikin semua orang seneng sama kita, ya kita akan jauh lebih chill, bukan jauh lebih chill jauh lebih tenang gitu lah, karena ya udah kita maksimal ikhtiar, orientasinya adalah ridho Allah, apapun yang orang lain bilang ya terserah gitu kan. Poin kedua adalah meyakini bahwa tugas kita sebagai manusia itu hanya berikhtiar secara maksimal, banyak doa dan tawakal. Udah sampai situ doang. Terkait hasil itu urusan Allah, karena Allah yang paling berkuasa, Allah yang maha menentukan gitu. Jadi kalau misalkan ada apapun itulah, mau diterima PTN atau diterima kerja atau jadi lulusan terbaik dan lain sebagainya, kalau misalkan ada target-target kita yang gak terpenuhi, ya padahal kita udah
ikhtiar maksimal nih ya udah lepasin aja, karena lagi-lagi tugas kita itu cuma apa tadi, ikhtiar maksimal, banyak doa dan tawakal, udah 3 itu doang. Jadi nggak usah mikirin hasil. Aku tahu sih ini pasti akan agak berat banget gitu ya, karena pasti kita masing-masing punya target, punya harapan, punya mimpi gitu kan. Tapi lagi-lagi sebenarnya itu sih, percaya bahwa kita tuh tugasnya sampai 3 itu, dan percaya bahwa Allah itu pasti tahu yang terbaik buat kita tuh apa gitu. Mungkin waktu itu aku pernah nih, waktu itu aku nggak keterima suatu hal gitu kan, nggak keterima apa ya waktu itu ya, ada deh course di Belanda gitu, tapi ternyata setelah itu aku tuh diterima, ada program dari McKinsey & Company, program leadership itu, dan program itu mengenalkan aku ke banyak orang penting lah dari World Bank dan lain sebagainya gitu. Jadi apa ya, kadang kita tuh sotoy gitu loh, kita tuh tahu, kadang merasa tahu apa yang kita butuhin, tapi sebenarnya ya Allah sebenarnya malah tahu gitu akan kebutuhan kita dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih tugas kita 3 itu, ikhtiar, doa, tawakal. Untuk hasil itu urusan Allah. Lalu poin ketiga adalah jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita harus apa namanya, sadar diri lah, kapan sih kita sebenarnya bisa tetap lanjut untuk ikhtiar, kapan kita harus istirahat gitu ya. Jadi ini yang aku pelajari juga waktu aku jadi ketua BEM. Aku waktu itu benar-benar forsir banget diri aku, dan aku nggak menyadari gitulah diri aku tuh waktu itu kondisinya gimana gitu kan, terus menolak untuk istirahat dan lain sebagainya. Biasalah ya, sok-sokan jadi altruis gitu. Tapi justru sebenarnya menurut aku altruis, kalian tahu altruis kan ya? Altruis tuh apa ya, orang yang mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri lah gitu, singkatnya kayak gitu. Jadi altruis yang efektif yang apa ya, yang bener lah pokoknya, yang baik itu sebenarnya adalah altruis yang mengenal diri mereka sendiri gitu, kapan mereka, dan apa namanya, memprioritaskan diri juga. Jadi ketika kita mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri kita sendiri, bukan berarti kita memalingkan dan mengabaikan urusan-urusan dan hak-hak tubuh kita gitu. Jadi kita pun juga harus istirahat. Bahkan aku tahu kan di Al-Quran atau di hadis gitu aku lupa, ada apa namanya, pernyataan bahwa ya kita harus, Allah memerintahkan pada kita untuk menjaga hak-hak tubuh kita, yaitu ya misalkan ya istirahat gitu kan. Dikatakan bahwa Allah menciptakan malam bagi manusia untuk istirahat gitu kan. Terus juga Allah ngasih makanan-makanan gitu kan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya untuk kita makan dan lain sebagainya. Jadi salah kalau misalkan kita akhirnya kemudian memforsir diri kita sendiri, kerja gitu kan, beribadah, tapi kemudian urusan diri sendiri, apalagi urusan sekitar kita gitu kan, bapak ibu kita, kakak-kakak, adik-adik kita, justru kita abaikan gitu. Itu salah banget menurut aku. Jadi urusan apa namanya, hak-hak tubuh kita dan hak-hak orang di sekitar kita itu menurut aku tetap nomor satu gitu. Jadi don't be so hard on yourself. Ketahui, pahami, sadari kapan kita burn out, kapan kita enggak gitu. Kenali gejala-gejala burnout kita sedari dini gitu. Dan kita juga harus acceptance sih, bahwa kita tuh emang masih muda gitu, emang masih perlu banyak belajar, emang masih banyak salahnya gitu. Jadi salah kalau misalkan teman-teman nargetin jadi apa, misalkan jadi jadi kayak almarhum Pak Habibie gitu kan, yang bisa jadi inovator, yang bisa ngasih apa ya, amal jariah yang luar biasa banyaknya gitu kan. Tapi jadi gini, salah kalau misalnya kita menargetkan jadi seperti orang-orang keren, seperti salah satunya mungkin almarhum Pak B.J. Habibie dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita expect kita bisa sampai ke titik itu tanpa melalui kegagalan dulu gitu, karena nggak ada ceritanya gue denger
orang bisa sukses tanpa dia pernah gagal gitu. Pasti banget dia pernah gagal, dan pasti banget gue yakin banget mereka pernah gagal berkali-kali. Founder Gojek, founder Facebook, founder Apple, itu semuanya pernah gagal berkali-kali. So kalau kamu ketemu a few bumps on the road gitu kan, halangan-halangan, rintangan-rintangan, kegagalan atau segala apapun itu yang membuat kalian kecewa gitu, ya jangan khawatir, karena menurut aku justru dengan itu kita belajar, justru dengan itu kita paham bahwa kita tuh sekarang sedang bertumbuh loh gitu, kita sekarang sedang berkembang gitu. Justru kalau misalkan teman-teman nggak menemukan nggak ada gagal gitu kan, nggak ada naik turunnya kehidupan, justru teman-teman harus waspada gitu, waspada dan bingung gitu, karena ini kenapa nih, ada apa dengan hidup gue, apa emang hidup gue lurus-lurus aja atau guanya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi jangan sampai kita nggak ngapa-ngapain dengan padahal Allah udah ngasih banyak kan ke kita gitu. Dan yang terakhir, penting juga kita punya support system ya teman-teman ya. Allah juga udah memerintahkan pada kita untuk saling mengenal gitu kan, karena kita dari suku yang berbeda-beda, kita saling mengenal satu sama lain, terus saling menyayangi sesama muslim seperti saudara sendiri gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak banget lah pokoknya pesan-pesan hablum minanas yang ada di Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai kita cuma bergerak sendirian gitu untuk mencapai perubahan besar, karena seyogianya tidak ada perubahan besar, tidak ada kebaikan dalam skala besar yang bisa dicapai oleh satu orang saja. Pasti harus ada kolaborasi, harus ada pertemanan yang baik, harus ada support system yang baik lah setidaknya, yang ada di belakang kita gitu. Jadi itu sih penting bagi kita untuk provide support system juga. Terakhir mungkin ini sebagai penutup materi juga, bahwa Allah tuh, kita harus percaya bahwa Allah tuh ngasih cobaan, trauma, kelebihan, kekurangan, kesuksesan, kegagalan, segala macamnya itulah. Pokoknya semuanya itu pasti turun ke kita alamin karena alasan tertentu gitu ya. Jadi pasti selalu ada alasan, selalu ada misi tertentu yang Allah coba selipkan ke dalam hidup kita, di balik segala dinamika itu gitu. Misalkan contohnya kemarin waktu aku depresi, ternyata ketika depresi itu ada misi tertentu yang Allah selipkan. Ternyata dengan aku depresi, aku bisa bantu teman-teman aku yang jatuh depresi juga, atau teman-teman yang OTW depresi, teman-teman untuk menjaga kesehatan mental mereka dan lain sebagainya gitu kan. Terus aku juga pernah waktu itu gagal yang modul anak itu kan, gagal modul anak. Ternyata dari situ Allah nyelipin misi ke aku bahwa biar aku tuh sebagai penyemangat teman-teman yang lain yang juga ngulang modul, yang juga bahkan ngulang FK sampai berapa tahun gitu kan, 1 tahun 2 tahun dan lain sebagainya gitu. Jadi penyemangat bagi mereka, jadi support system buat mereka gitu. Atau banyak sih sebenarnya, banyak banget trauma-trauma dan kegagalan yang mana pokoknya gini, secara intinya adalah tidak ada satupun kegagalan yang gak aku temuin hikmahnya gitu. Jadi pada dasarnya pasti Allah tuh selalu ngasih yang terbaik ke kita, dan selalu ada hikmahnya, dan pasti ada misi yang diselipkan oleh Allah gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah merasa mager gitu kan, mager, kita kan suka mager gitu ya, kayak mager scrolling Instagram dan lain sebagainya gitu. Nah tapi perlu teman-teman ingat bahwa teman-teman juga diberkahi kelebihan-kelebihan berupa misalkan very well connected, networknya luas, bahan bacaannya banyak kali ya. Terus abis itu ya banyak lah kelebihan teman-teman juga masing-masing, teman-teman juga tahu, dan segala kesuksesan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan ngerasa bahwa Allah tuh ngasih kelebihan-kelebihan, kesuksesan itu tanpa alasan apa-apa gitu ya, iseng aja gitu ngasih kelebihan ABCD gitu segala macam. Enggak, pasti Allah tuh ada ada dalam tanda kutip request atau misi tertentu lah yang diselipkan kepada kita gitu. Misalkan kalau untuk aku sendiri, aku menyadari bahwa aku tuh tipe orang yang sangat tenang
di tengah konflik gitu. Dan ternyata kelebihan ini tuh aku melihatnya itu sebagai amanah gitu loh, bahwa oh berarti di tengah konflik gue harus bisa jadi orang yang nenangin teman-teman lah, untuk ngajak teman-teman untuk berpikir rasional gitu. Dan melihat kelebihan itu, gue juga melihat itu sebagai misi, dan itulah salah satu alasan kenapa aku berani untuk mencalonkan diri untuk jadi KBM gitu. Bahwa yaitu pemimpin kan butuh harus bisa jadi tenang kan di tengah konflik, di tengah segala dinamika dan lain sebagainya. Dan akhirnya menyadari kelebihan itu, menyadari berkah yang Allah berikan itu, aku mencoba mencalonkan diri jadi ketua BEM gitu. Jadi basically jangan sampai kita diem aja, karena kalau menurut aku ya, kalau kita diem aja justru itu tuh menandakan kalau kita tuh kufur nikmat gitu loh. Nauzubillah ya, tapi maksudku jangan sampai kita kufur nikmat, karena Allah tuh sebenarnya udah ngasih banyak banget hal ke kita, kelebihan, support system, kesuksesan, kekurangan, trauma, kegagalan dan sebagainya gitu. Jadi biarkanlah segala usaha kebaikan teman-teman ini jadi bentuk rasa syukur teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan banyak banget ke teman-teman gitu sih. Oke, halo Vina, Assalamualaikum. Jadi menurut aku kalau kolaborasi efektif biar kita terus jalan untuk menebar kebaikan di saat kita mungkin belum terlalu mengenal orang tersebut. Oke, aku juga sebenarnya pernah eh, kerja kayak gitu juga. Jadi aku waktu itu pernah punya project Choose Kind. Intinya aku waktu itu pengen break the stigma bahwa koas kalian tahu koas kan? Koas tuh kayak mahasiswa kedokteran gitu, yang udah di klinik gitu kan, udah kayak magang gitu di rumah sakit, dalam tanda kutip magang. Jadi waktu itu aku pengen break the stigma bahwa koas tuh sibuk, koas tuh nggak bisa inisiasi project, nggak bisa bikin kegiatan sosial mandiri dan lain sebagainya. I want to break that stigma, dan aku waktu itu lagi kesulitan banget lah dapet SDM. Tapi waktu itu aku dapat tiba-tiba ketemu deh di kamar koas gitu kan. Dia tertarik gitu, tapi aku sebenarnya nggak terlalu kenal sama dia. Terus ya udah, akhirnya aku coba kerja, terus aku coba koordinasi, ternyata ya banyak mismatchnya juga gitu kan. Terus ada konflik nggak sih, nggak konflik sih, cuma maksudnya nggak cocok aja lah gitu sama kerjanya gitu. Tapi along the way akhirnya ya udah kita accept cara kerja masing-masing, dan kita bisa saling kolaborasi sih sampai sekarang gitu. Jadi itu cara satu adalah eksperimentasi gitu. Jadi satu eksperimentasi, ya udah kita langsung jalanin aja sambil kita pelajarin sebenarnya cara kerjanya gimana, dan menerima bahwa dia cara kerjanya seperti itu, as long as value kita nggak uh, apa namanya nggak as long as itu nggak berlawanan dengan value kita gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan dia misalkan ngejelek-jelekin Islam gitu kan dan lain sebagainya, nah udah itu mah blacklist aja. Cuma maksudnya kalau ya maksudnya secara value, misalkan kita sama-sama tetap mau mengusahakan kebaikan gitu kan, ya selayaknya kita dengan lapang hati menerima segala kekurangan dan segala ketidakcocokan itu gitu sih. Cara kedua mungkin bisa juga kamu coba tanya ke teman-teman lain gitu kan yang pernah kerja, dia tuh sebenarnya cara kerjanya gimana sih gitu. Bisa kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga ya itu aja sih sebenarnya, dua cara itu aja untuk mengetahui untuk biar lebih efektif gitu. Dan sebenarnya menurut aku kolaborasi yang efektif itu ya berawal dari kita menerima bahwa kalau kita menerima dan menyadari dan memahami betul bahwa ketika kita berkolaborasi sama orang lain, sama lembaga lain, sama ya apapun itu lah, pokoknya any kind of collaboration, pasti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang dengan satu punya latar belakang yang berbeda, dua karakteristiknya berbeda gitu kan, sifatnya beda, mungkin value-nya beda, punya kekurangan, cara kerjanya beda segala macem. Kita harus accept bahwa memang ada perbedaan-perbedaan itu, tapi kita juga harus bisa menerima selama kita punya
arah dan tujuan yang sama gitu, yaitu kebaikan yang lebih besar untuk lebih banyak orang. Itu sih menurut aku sebenarnya secara keseluruhan gitu. Kalau untuk technical tipsnya kamu bisa baca-baca di Google, literally di Google ya, team management tips, terus Harvard Business Review dan lain sebagainya. Adalah banyak kok artikel untuk tentang teamwork dan lain sebagainya gitu. Ya, halo, assalamualaikum Apis. Jadi kalau menurut aku untuk support system, pertama banget by principle, kita pertama-tama harus berusaha untuk menjadi orang baik terlebih dahulu. Oke? That's the principle. To everyone, untuk siapapun, baik itu yang mencibir kamu, memuji kamu, suka marah-marah ke kamu, pokoknya berbuat baik aja ke semua orang gitu. It can be hard, it can be really hard untuk melapangkan hati kamu untuk bisa berbuat baik ke semua orang, tapi do it for the sake of Allah gitu. Jangan berharap bahwa orang itu akan balas kamu, jangan berharap apa-apa dari manusia, karena udah dibilang sendiri ya sama Umar bin Khattab bahwa hal yang paling menyakitkan adalah berharap pada manusia gitu kan gitu. Jadi Umar bin Khattab udah berpesan pada kita demikian, jangan berharap sama manusia, berbuat baiklah for the sake of Allah, lillah gitu, karena kamu pengen mendapatkan ridho Allah, karena kamu percaya bahwa ketika kamu membantu urusan orang lain, maka Allah akan membantu urusan-urusan kamu juga. Dan kamu percaya bahwa ketika kamu berbuat baik, maka pasti akan ada rezeki Allah yang datang secara tidak terduga-duga. Itu sih, pokoknya by principle, intinya kamu harus berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Mungkin gak setiap hari, gak apa-apa, karena pasti akan ada bad day, akan ada hari-hari dimana kamu sedih dan lain sebagainya gitu. It's okay, tapi yang penting kita berusaha untuk berbuat baik, itu satu. Terus dua, tentunya juga berdoa, lagi-lagi libatkan Allah gitu kan. Ya Allah, hamba aku dulu juga kayak gitu, jadi dulu ngerasa gak ada support system gitu kan. Ya Allah, hamba butuh teman gitu, atau butuh sahabat dan lain sebagainya gitu yang bisa jadi support system. Doa aja, curhat sama Allah, kuatkan diri kamu dengan Al-Quran, dengan baca Quran gitu kan, dengan dekatkan diri sama Allah gitu. Menurut aku dengan curhat sama Allah, dengan kita baca Al-Quran, insya Allah bikin kita lebih kuat. Karena sering sih waktu aku lagi down gitu kan, tiba-tiba lagi terus buka Quran, terus ketemu aja ayat yang pas gitu ternyata sama kondisi aku gitu. Misalkan ya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sebesar zarah pun, apa sih, aku lupa waktu itu ayatnya apa ya gitu deh. Pokoknya setiap kebaikan itu pasti akan dicatat lah sama Allah gitu amalannya, nggak akan ada yang skip gitu. Dan waktu itu tuh ngena banget buat aku dan bikin aku jadi semangat gitu sih. Jadi nomor 2 adalah tetap support system utama kita adalah Allah gitu. Dan yang ketiga apalagi ya sebenarnya invest more time sih. Mungkin kita juga bisa berikhtiar untuk cari teman dengan misalkan ya being thoughtful aja, ketika kamu tahu teman kamu butuh bantuan gitu kan, kamu tanggap, kamu sigap untuk ngasih bantuan ke dia, ngebantu dia, ngeringanin beban dia, dengerin dia curhat, ngasih hadiah, misalkan hadiah kecil-kecilan aja, misalkan susu, ini ya biar kamu tetap sehat gitu, semangat ya gitu, segala macam. Itu sih. Terus kayak misalkan hari ini gue mau traktir dia segala macam gitu, actively trying to do good with others gitu, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi lagi-lagi itu emang agak sulit sih. Jadi kita harus balik lagi ke nomor 2, bahwa sandaran utama kita tuh harus Allah SWT gitu. Tapi walaupun demikian, aku memang harus akui, mungkin kita sebagai manusia gak bisa sendirian juga gitu kan. Jadi as for me, waktu itu aku berusaha berbuat baik gitu kan. Aku bikin proyek-proyek kebaikan, aku coba bantu-bantu anak-anak yang kanker dan lain sebagainya gitu kan. Dan alhamdulillah ini bener loh, maksudnya kayak benar-benar nggak terduga-duga gitu. Jadi alhamdulillah dapat aja gitu sahabat. Tiba-tiba waktu itu aku nangis gitu kan, waktu itu aku nangis adalah di musola gitu.
tiba-tiba aja karena emang benar-benar lagi meledak aja gitu. Terus waktu itu ada temanku gitu satu ngeliat, dan akhirnya temen itu yang aku temuin di musola itu jadi apa, teman cerita aku gitu, teman cerita, teman kolaborasi dan lain sebagainya gitu. Terus waktu itu ya ada tiba-tiba ketemu gitu sama teman, awalnya mau apa, tapi sekarang sampai sekarang aku jadi sahabatan gitu sama dia. Jadi apa ya, I think itu sih, do good to everyone dengan percaya bahwa Allah tuh pasti akan memudahkan urusan kamu dan ngasih kamu rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Curhat sama Allah, deketin diri sama Allah, insya Allah ya Allah akan menguatkan kamu, baik itu dengan dari diri kamu sendiri maupun dengan bantuan orang lain dan keluarga. Itu sih. Menurut aku jaga niat bisa dari kita nulis gitu kan, kita tulis motivasi kita saat itu, oke, gue niatin ini lillah, gue melakukan semua kebaikan ini cuma karena pengen dapat ridhonya Allah, karena pengen terhindar dari api neraka, pengen Allah makin sayang sama kita, pengen Allah masukin kita ke surga biar kita bisa narikin teman-teman kita dan keluarga kita dan orang tua kita ke surga nantinya gitu. Kamu coba tulis aja kalau kamu anaknya nulis ya, atau kamu coba rekam aja gitu, rekam suara kamu. Atau sebenarnya yang paling biasa aku iniin juga adalah ya banyak baca sih, banyak kelilingi diri kita dengan konten-konten yang berkaitan dengan lillahi ta'ala gitu. Sekarang kan banyak kan medsos-medsos yang mempromosikan tentang orientasi lillahi ta'ala gitu. Misalkan Abu Nada, Kartini F. Astuti, terus apalagi ya, aku ada favorit, aduh aku lupa apa namanya ya, ada Teh Konita dan lain sebagainya gitu kan. Kamu sering-sering aja baca tampilan mereka gitu kan. Pokoknya keep yourself motivated, intinya itu sih, baik dengan bacaan, baik dengan kamu nulis motivasi kamu, baik kamu mengelilingi diri kamu dengan teman-teman yang soleh juga gitu. Semua kamu bisa lakuin semua cara sih sebenarnya untuk meluruskan niat gitu. Intinya prinsipnya adalah itu sih, kamu harus secara aktif recharge niat kamu, karena niat itu bisa belok-belok dengan seenak jidat apapun itu, dimanapun itu, karena ya setan kan tentunya nggak suka kan kalau kita tuh lillahi ta'ala banget gitu kan, kalau kita jadi orang yang lurus banget gitu, pasti dia mau belok-belokin. So surround ourselves with soleh and solihah people, selalu luruskan niat, cek niat kita, cek hati kita, dan selalu jangan sampai tinggalin ibadah juga. Oke, menurut aku ini berarti terkait soal coping ya, Olivia ya. Jadi kamu coba baca-baca coping mechanism. Jadi coping mechanism orang-orang ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi kegagalan itu emang beda-beda. Jadi ada bad coping mechanism, ada good coping mechanism. Good coping mechanism tuh misalkan kayak oh ya itu membuat kita mencari hikmah gitu kan di balik itu, atau kayak kita ketawa-tawa aja, kita menganggap itu sebagai joke gitu kan, terus kita bisa move on dari itu dengan baik gitu. Atau bad coping system adalah itu, misalkan menutup diri, binge eating, jadi kita makan banyak banget, terus apalagi ya tidur gitu kan dan lain sebagainya gitu. Itu kamu coba baca-baca lagi aja. Tapi menurut aku ya udah, kita jangan terlalu tadi lagi-lagi don't be so hard on yourself. Emang masing-masing dari kita punya kapasitas yang berbeda-beda dalam menghadapi tekanan gitu kan. Mungkin sekarang kita emang tipe orang yang suka menutup diri gitu kan dari orang-orang ketika masa-masa terendah. Tapi nggak apa, maksudnya itu menurut aku bagus banget Olivia tuh udah sadar akan hal itu gitu. Sadar, jadi self aware is really important in this self development topic lah gitu. Jadi kamu pertama-tama harus self aware, oh iya kalau gue lagi
apa namanya, lagi down tuh gue suka, nutupin diri nih. Terus yang tahap kedua setelah self aware adalah kita coba, apa namanya, cari-cari nih sebenarnya cara yang lebih baik untuk, apa namanya, menghadapi kegagalan, titik-titik terendah dalam hidup tuh gimana sih? Oh ternyata, gue bisa loh, apa namanya, cari hikmahnya gitu, tapi gue harus diam dulu gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi, menurut aku aduh ini agak muter-muter ya, sorry sorry. Jadi intinya adalah, apa namanya, untuk sekarang kamu jangan berharap kamu bisa berubah dari orang yang menutup diri gitu kan ketika down, jadi orang yang, ya udah gampang move on gitu dari segala, kegagalan yang kamu hadapin, karena itu semua nggak terjadi secara instan, oke? Jadi kamu nggak apa-apa, bertahap aja, bertahap. Ya udah kamu, diam aja, nggak apa-apa diam untuk, mungkin sehari 2 hari, abis itu balik lagi dan minta maaf misalkan ke teman-teman, guys maaf ya gue emang tipe orangnya, harus, sendirian dulu nih kalau misalkan lagi down, jadi, apa namanya, sorry banget ya kemarin gue rada kacangin gitu, tapi gue appreciate banget kok, segala dukungan lu gitu, cuma, apa namanya, mohon, apa namanya, mohon apa ya, mohon mohon terima aja gitu kan kalau aku tuh emang gini orangnya gitu, atau ya mungkin, apa namanya, minta tolong teman aja, kira-kira menurut lu gimana ya caranya biar gue bisa lebih cepat move on gitu, lebih, apa namanya, cepat bangkit kalau misalnya lagi masa-masa terendah gitu, atau curhat aja, curhat ke teman gitu. Jadi, aku rasa sih masing-masing orang, coping mechanism memang beda-beda. Ada yang emang dia, menutup diri dulu, sendirian dulu, shutdown dulu, baru kemudian dia baru bangkit. Atau ada orang yang emang dia ya suka curhat dulu kan, curhat ke banyak orang, baru abis itu dia lega gitu. Jadi I think it's okay, itu coping mechanism yang berbeda-beda gitu. Asal jangan sampai kita jadi malah menenggelamkan, diri kita dengan pikiran-pikiran negatif kita gitu. Kita harus pahami juga bahwa curhat itu penting ya, bukan curhat maksudnya setidaknya menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke media lain seperti tulisan atau karya, atau mungkin kita ngomong ke diri sendiri, atau curhat ke Allah, curhat ke temen, curhat ke papa mama, itu penting gitu. Jadi jangan sampai kita, ngumpulin semuanya di otak kita sendiri dan nenggelamin diri kita dengan pikiran negatif kita gitu sih. Menurut aku sih pada dasarnya, kita kalau punya temen ya temenin aja, maksudnya temenin ketika dia di titik-titik terendah terutama ya, jangan nemenin waktu happy-happy aja gitu kan, nemenin di titik dia terendah, dengerin dia, support dia, nggak usah ngasih saran nggak apa, tapi dengerin aja dia curhatannya itu kayak gimana gitu kan. Terus karena mendengarkan aja tuh kadang tuh sangat meaningful for anyone gitu, jadi dengerin dia, support dia, kuatin dia gitu kan. Dan itu waktu down. Terus kalau misalkan dia, lagi stabil gitu kan, dia lagi happy, dia misalkan, apa, ngelakuin suatu hal kecil yang menurut kamu keren gitu, misalkan dia, apa namanya, berhasil untuk sesimpel keluar rumah, atau sesimpel berani ke psikiater, atau sesimpel apa ya, sesimpel berani untuk ngomong di depan, atau apapun itu deh ketakutannya dia, kamu langsung apresiasi gitu. Jadi kamu bantu ngingetin dia akan kelebihan-kelebihan dia gitu kan, sambil sebenarnya ini actually the principle is be there for them gitu menurut aku, karena, uh, ketika kamu be there itu sebenarnya udah meaningful banget buat orang itu gitu. Dan selain being there, kamu juga coba dengerin, coba gali-gali gitu, dia tuh sebenarnya orangnya gampang panik dan down tuh kenapa sih, apakah dia ada trauma-trauma kah di masa lalu, atau ada apapun lah di masa lalu yang membuat dia kayak gitu gitu. Try to understand her and try to support her, try to remind her about her positive traits, bahwa dia tuh juga punya kelebihan-kelebihan, dia juga punya, apa namanya, ya hal-hal positif lah di diri dia, dan ingetin bahwa yaitu, Allah itu selalu bersama dia, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, bahwa orang yang sabar tuh pahalanya tuh nggak ada batasnya loh gitu. Itu sih, ini yang saling nguatin aja.
Assalamualaikum Eu. Semoga Allah kuatkan pundak kamu ya. Jadi sebenarnya untuk keluar dari hal-hal tersebut kan masalah itu. Oke, jadi kamu kan sekarang kondisinya down banget nih. Menurut aku sebenarnya mulai dari making peace with our own mind sih menurut aku. Jadi kamu coba tenangin diri dulu. Kamu gelar sajadah. Kamu coba gelar sajadah. Kamu sholat tahajud. Kamu doanya tapi selain doa yang ada di buku-buku doa itu, kamu juga curhatin aja masalah kamu ke Allah gitu. Intinya prinsipnya adalah deketin diri ke Allah dan keluarin segala apa yang ada di pikiran kamu gitu. Baik ya dengan curhat sama Allah, terus tambah juga kamu mungkin bisa nulis-nulis, coba tulis-tulis, curhat gitu kan, tulis-tulis kira-kira sebenarnya masalah kamu tuh apa aja sih, kamu tuh keselnya apa aja, yang buat kamu berat tuh apa. Kamu cerita sama teman juga boleh kalau kamu suka cerita sama teman, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus apa ya, ini itu sih, deketin diri sama Allah and let it out. Apapun yang ada di pikiran kamu, let it out. Karena kalau dibiarin terus di pikiran kamu, pikiran-pikiran negatif itu akan semakin membludak dan akan ya meledak ya entahlah kapan gitu. Jadi tenangin diri dulu, curhat sama Allah, tuangkan apa yang ada di pikiran kamu. Mungkin mulai dari itu dulu sih gitu. Lalu ingat-ingat lagi bahwa Allah tuh nggak akan ngasih cobaan yang nggak sesuai sama kapasitas hambanya gitu. Jadi kalau misalkan kamu dapat amanah seperti ini gitu kan, dan segala ujian gitu, kurasa itu berarti Allah yakin kamu tuh emang kuat untuk menghadapi semua ini gitu. Dan kalau kamu ngerasa nggak kuat, ya kamu minta sama Allah yang maha kuat, karena Allah itu sesuai prasangka hambanya terhadapnya gitu. Jadi kalau kamu ngerasa nggak kuat, ya kamu minta sama ya Allah yang maha kuat agar diberikan kekuatan. Kalau kamu ngerasa nggak ilmunya minim gitu kan untuk menghadapi UTS segala macam, kamu minta sama Allah yang maha tahu segalanya gitu untuk diberikan ilmu. Kalau kamu misalkan ngerasa nggak tenang gitu kan, kamu minta sama Allah yang maha menenangkan dan yang bisa ngasih kedamaian ke kamu ya cuma Allah gitu. Jadi kamu minta ke Allah gitu sih. Sebenarnya mungkin approach-nya itu dulu gitu sih. Karena kalau misalkan kita udah bisa mengurai apa yang ada di pikiran kita, udah bisa ikhlas dengan apa yang dikasih sama Allah gitu kan, sabar sama segala kondisi sekarang ini, tawakal sama kondisi nanti ke depannya, dan mengikhtiarkan yang terbaik, maka ya insya Allah Allah juga akan ngasih yang terbaik gitu buat kita gitu sih. Mungkin kalau untuk detailnya bisa PC aja. Hehe. Semangat Eu. Ya, sebenarnya menurut aku pertolongan pertamanya adalah tergantung sih ini kita yang menjalani atau teman kita yang kena depresi. Pertolongan pertamanya ya sebenarnya ya intinya temenin aja sih. Temenin dia walaupun dia nggak mau cerita apa-apa ke kamu, ya temenin aja dia gitu. Temenin ajak makan atau kasih dia makanan atau minuman gitu kan. Pokoknya show that you care for her gitu. Jadi temenin dia, support dia gitu kan, bahwa dengerin dia kalau dia mau cerita sama kamu, dan mungkin ajak dia ke psikiater atau psikolog juga kalau dibutuhkan gitu kan. Itu sih sebenarnya intinya menurut aku gitu. Terus juga tapi kalau misalkan kasusnya adalah kita sebagai penolong, maka make sure juga kita kesehatan mentalnya aman gitu. Mestinya jangan sampai kita lagi down terus kita berusaha membantu orang lain. Nah itu enggak sih, enggak chaos. Kita harus
take care of ourselves first, baru kemudian kita membantu orang lain gitu. Dan to take care of ourselves, jangan sampai kita biarin diri kita sampai burn out dan depresi sih. Jadi kita harus paham kapan kita burn out gitu kan. Kalau misalnya kita udah mulai mumet, kalau kita udah mulai apa ya, mati rasa gitu kan, rasanya tuh kayak capek banget, istirahat aja dulu, istirahat. Terus jujur sama orang lain, kayaknya gue nggak bisa deh, atau kayak nolak gitu, ntar dulu gitu. Jadi apa ya, menurut aku self love itu penting sih gitu. How to self love itu satu kelas tersendiri ya kebetulan. Dari balik sebenarnya udah pernah sih ngadain kelas tentang self love, ada juga self apa virtual talk lain tentang itu, tapi kamu bisa google sendiri lah tentang self love ini. Thank you. So jadi intinya adalah be your own best friend. Nah, menurut aku ini lagi-lagi balik ke poin aku sebelumnya, bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai sandaran utama kita. Itu sih, itu aja sebenarnya poin aku gitu, bahwa ya emang kita tuh nggak bisa ngelakuin ini semua sendiri, tuh nggak bisa, kita ngadepin ini semua sendiri tuh nggak bisa gitu. Kita harus bersandar pada Allah yang maha kuat, minta sama Allah, curhat sama Allah, minta untuk dikuatin sama Allah. Terus habis itu banyak-banyak PDKT lah sebenarnya sama Allah gitu, karena bahwa kadang tuh kegagalan segala hal yang bikin kita down itu, kadang itu adalah pertanda bahwa Allah tuh kangen sama kita gitu. Allah tuh kangen untuk apa namanya, Allah tuh kangen uh, kita memohon-mohon sama Allah gitu, kita apa namanya, bermesraan sama Allah dan lain sebagainya gitu. Jadi anggap aja ini sebagai titik balik kamu, titik kamu berefleksi, titik kamu mendekatkan diri kembali kepada Allah gitu. Dan ingat-ingat lagi bahwa Allah tuh pasti satu, yang tadi yang selalu aku bilang juga, Allah tuh pasti nggak akan membebani hambanya lebih dari yang dia sanggup, lebih dari kapasitas dia gitu kan. Dua, Allah tuh pasti apa namanya, tahu yang terbaik buat kita. Kalau dia ambil sesuatu dari kita dan kita ikhlas dan sabar dengan hal itu, maka Allah tuh pasti akan ngasih jauh lebih banyak lagi dari itu. Dan tiga, ya percaya ketika kita sabar, maka Allah tuh akan ngasih apa namanya, pahala yang tanpa batas gitu. Innallaha ma'as-sabirin. Itu sih mungkin itu dulu. Sama mungkin ya self healing juga, kamu bisa baca-baca materi-materi, konten-konten yang bikin kamu semangat. Aku di Instagram aku @yenursakina, aku kebetulan suka nulis-nulis tentang itu juga. Atau kamu bisa cek Instagramnya Teh Konita, Solah Ayub, Kartini F. Astuti dan lain sebagainya. Mereka ada banyak banget konten yang cukup menarik tentang itu. Oke, halo, assalamualaikum Olivia. Maaf ya teman-teman ya, baru bisa sempat jawab-jawabin pertanyaannya. Jadi kalau untuk pertanyaan Olivia, aku simpulin ini tentang sebenarnya lebih ke self hatred sih. Jadi emang kalau kita lihat-lihat, emang lebih banyak cewek yang punya tendensi untuk self hatred dibandingkan cowok. Gue juga nggak tahu sih kenapa, cuma kita juga harus apa namanya, harus menyadari bahwa kita sebagai wanita tuh emang punya tendensi yang cukup tinggi untuk apa ya istilahnya, kayak merendahkan diri sendiri gitu kan, kayak menjadi feeling inferior, terus apa kayak suka mungkin memaki diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi negative thinking ini harus kita sadari dulu sih sebenarnya gitu. Jadi poin pertama adalah kita harus aware sama pikiran-pikiran kita. Jadi misalkan kalau misalkan kita abis ngelakuin suatu kesalahan gitu kan, terus mulai muncul kan kadang-kadang tuh pikiran, ya emang lo tuh nggak apa namanya, nggak pantas untuk dikasih amanah gitu, lo emang, atau
at an extreme point mungkin kita juga sampai mikir, oh iya kita nggak pantas nih buat hidup di dunia gitu. Nah, at that point kita harus bisa menyadari nih, oh iya nih gue ada pemikiran-pemikiran negatif nih datang ke gue gitu. Jadi first step kita harus aware sama pemikiran-pemikiran kita dulu, baru step selanjutnya adalah kita harus mencoba untuk membedakan antara pemikiran negatif kita sama pemikiran kita yang biasa gitu. Jadi pemikiran negatif nih kayak apa ya, anggap aja itu adalah entitas lain gitu, entitas lain diri kita gitu. Jadi jangan jangan jadikan pemikiran-pemikiran negatif itu menjadi satu sama kita. Jadi kayak misalkan ada pemikiran negatif, oh ya ini lagi ada awan gelap nih datang gitu. Jadi ternyata mendiferensiasi antara pemikiran negatif dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri itu juga kadang cukup helpful gitu. Another option adalah kita harus ingat-ingat juga bahwa masing-masing manusia itu pasti diberkahi, dalam tanda kutip diberkahi oleh dengan kekuatan dan kelemahan gitu. Jadi kita juga nggak boleh nggak boleh merasa kan jadi gini, kesempurnaan itu kan cuma milik Allah ya. Jadi manusia juga pasti punya kekuatan dan kekurangan gitu. Jadi kita sendiri juga nggak boleh being so hard on ourselves gitu. Nah gimana caranya? Satu, mungkin bisa ingat-ingat lagi kelebihan kita tuh apa. Dua, mungkin kita juga bisa lihat kisah-kisah inspirasional, role model yang ada di dunia online gitu kan, atau di buku-buku dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan ya perjuangan-perjuangan pada para khalifah dan lain sebagainya, itu mereka juga pasti ada jatuh bangunnya gitu kan, pasti ada kesalahan yang pernah mereka lakukan, ada kegagalan. Nah dari situ mungkin kita bisa jadi recharge lah semangatnya gitu sih. Ya, halo, assalamualaikum Pak Wening Tias. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, aku juga sebenarnya pernah ada di posisi ini. Dulu sih yang aku lakukan adalah lagi-lagi itu sih, satu, menerima bahwa ya udah itu it's in the past dan itu udah nggak bisa kita ulang lagi. Jadi yang bisa kita, the only thing we can do now is to not repeat that mistake again, dan mencoba belajar bagaimana untuk menghindari kesalahan itu di masa depan. Itu satu. Dua, mungkin kamu juga pernah baca hadis ini bahwa Allah tuh nggak suka kita berandai-andai gitu. Oh andai dulu saya kayak gini, andai dulu kayak gini gitu. Enggak. Jadi ada hadisnya gitu. Aku lupa exactnya gimana, nanti aku kopas ke sini. Tapi gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang nggak Allah suka gitu. Dan yang ketiga, Allah itu kan maaf ya. Jadi jangan sampai Allah aja mengampuni dan maafkan kesalahan-kesalahan hambanya gitu. Masa kita sendiri nggak bisa mencontoh tindakan al-afu seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah menurut aku sibukkan diri dengan hal-hal lain, karena menurut aku kalau misalkan kita nggak sibuk dengan hal-hal bermanfaat lainnya, maka kita akan disibukkan dengan pikiran-pikiran negatif atau mungkin ya buruk-buruknya tindakan-tindakan negatif lainnya gitu. Jadi menurut aku keep on going aja, gak apa, semua orang pasti juga pernah ngelakuin kesalahan, asal yang penting sekarang kita secara aktif ya tobat sama Allah, minta ampun sama Allah, mencoba untuk nggak ngulangin itu lagi, dan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah apapun yang kita miliki saat ini gitu.